Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Anwar dengan NIM 4242311051. Perkenalkan, nama saya Amanda Musliani dengan NIM 4242311052. Di sini kami akan menjelaskan mengenai land follower digital dengan penerapan konsep dasar MOSFET, GFET, dan op-amp. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan PBL yang kami lakukan. Yang pertama itu mengetahui apa itu land follower digital. Selanjutnya mengetahui dan memahami apa saja komponen, cara kerja, serta merancang pembuatan land follower digital. Nah, selanjutnya di sini ada nama anggota pelaksana PBL yang sudah kami jelaskan sebelumnya dengan nama dan NIM. Nah, di sini ada latar belakang PBL yang kami lakukan. Poin pertama yaitu motivasi dan minat pribadi. Banyak mahasiswa yang memiliki minat besar dalam pembuatan PBL ini, yaitu land follower digital, dengan robotika dan teknologi yang ada. Mengikuti PBL ini memungkinkan mereka mengejar passion mereka dan memperoleh kepuasan pribadi. Poin kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan PBL memungkinkan mahasiswa belajar melalui pengalaman langsung yang seringkali lebih efektif dibandingkan hanya belajar melalui teori saja. Komponen yang ketiga yaitu meningkatkan inovasi dan kreativitas. Pembuatan land follower digital ini mendorong mahasiswa untuk berinovasi dan berkreativitas melalui penciptaan solusi baru untuk masalah yang ada. Kemudian, mereka dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam merancang dan membangun robot dengan berbagai fungsi dan desain yang unik. Poin keempat yaitu kontribusi terhadap penelitian dan pengembangan. Proyek land follower digital ini seringkali berkontribusi pada penelitian akademik, menghasilkan publikasi ilmiah, dan mendorong kemajuan dalam bidang teknologi. Poin kelima yaitu pengembangan soft skill. Proyek land follower digital ini mengajarkan mahasiswa bagaimana mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembuatan robot. Poin yang keenam yaitu yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan teoritisnya melalui pelajaran yang ada di kelas dalam proyek praktis seperti pemrograman, elektronik, dan mekanikal. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari saudari Amanda barusan. Konsep dasar proyek PBL yang biasa disebut dengan project based learning adalah metode pendidikan di mana siswa belajar dengan aktif terlibat dalam proyek nyata yang kompleks dan menantang. Ada beberapa karakteristik di dalam PBL tersebut. 1. Mempelajari aktif. Siswa mengambil peran aktif dalam proses belajar, merancang dan menyelesaikan proyek. Kedua, masalah nyata. Proyek biasanya berfokus pada masalah atau tantangan yang nyata, yang relevan dengan dunia nyata. 3. Kerja kolaborasi. Siswa bekerja dalam kelompok pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. 4. Interdisipliner. Proyek seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu, memungkinkan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang. 5. Penilaian otentik. Penilaian dilakukan berdasarkan produk akhir proyek dan proses pembelajaran, bukan hanya melalui tes atau ujian. Lalu ada manfaat dari PBL itu sendiri. Manfaat PBL yang pertama adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. 2. Motivasi belajar untuk lebih giat lagi. 3. Peningkatan pemahaman konseptual. 4. Keterampilan soft skill. Lalu ada tinjauan pustaka. Konsep dasar robot land follower. Robot land follower adalah jenis robot yang dirancang untuk mengikuti garis yang telah ditentukan di permukaan. Robot ini menggunakan sensor untuk mendeteksi garis dan mengarahkan gerakan robot sesuai dengan jalur yang telah disediakan. Komponen utama dan alasan penggunaannya. Yang pertama adalah sensor. Sensor cahaya atau sering digunakan karena memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kontras warna antar garis yang biasanya hitam dan putih, yang berfungsi sebagai sensor penangkap cahaya untuk membaca dua buah warna dalam satu lintasan. Lalu yang kedua adalah microcontroller, yang mana kami menggunakan Arduino Uno yang berupa sudah hasil jadinya, yang berfungsi sebagai media untuk
untuk menerima input dari sensor, lalu mengoperasikan data dan mengirimkan perintah ke dalam motor untuk menggerakkan robot. Lalu di sini ada driver motor. Di driver motor kami menggunakan IC L298 yang berfungsi sebagai untuk pengontrol arus dan kecepatan motor berdasarkan perintah dari microcontroller. Yang keempat adalah case, yang mana case ini berfungsi sebagai dudukan atau tempat, yang mana case ini berfungsi sebagai bentuk dari desain robot itu sendiri. Lalu di sini ada baterai. Kami menggunakan baterai tipe 18650 yang memiliki tegangan 3,7 volt. Yang mana kami menggunakan 4 buah baterai yang berarti sumber tegangan voltnya ada di 14 volt. Lalu prinsip kerja robot line follower itu adalah sensor membaca garis, lalu datanya diambil oleh Arduino Uno untuk diolah dan dikirim ke motor untuk mendapatkan gerakan roda. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tinjauan pustaka yang tadi saya telah sebutkan. Di sini ada sensor, yang mana sensor ini kami menggunakan 6 buah sensor yang terdiri dari 6 buah fotodioda, 6 buah LED, dan 12 buah resistor dengan satu resistor tipe 10K dan satu resistor bertipe 1K. Lalu di microcontroller ini kami menggunakan Arduino Uno, yang mana kami telah menggunakan produk jadi, dan di sini kami menggunakan driver motor dengan IC L298, yang mana di sini kami menggunakan ada 2 buah kapasitor, lalu ada resistor, LED, dan IC 7805. Lalu kami menggunakan dioda dan beberapa komponen lainnya. Lalu di rangkaian ini, di casing ini, kami letakkan 2 buah roda, 2 buah gearbox, buah case yang terdiri dari 4 buah slot untuk baterai, yang mana baterai bertipe 1860. Lalu di depannya kami tambahkan roda bantuan freewheel yang berfungsi untuk melektabilitaskan gerak dari robot tersebut. Lalu di sini kami menggunakan baterai, 4 buah baterai bertipe 1860 yang memiliki sumber tegangan sebesar 3,7. Nah, untuk selanjutnya adalah flowchart proses pembuatan pada line follower digital yang kami lakukan. Yang pertama yaitu proses pembuatan layout. Setelah proses pembuatan layout, kami melakukan proses pemotongan PCB. Selanjutnya yaitu proses sablon layout. Setelah dari proses sablon layout, kami melakukan etching. Kemudian kami melakukan pengecekan jalur apakah ada yang terputus atau tidak. Jika sudah dirasa semua jalur itu tidak ada yang terputus, kami melakukan proses pengeboran PCB. Setelah itu, kami melakukan proses pemasangan komponen seperti sensor dan komponen-komponen lainnya. Setelah itu, kami melakukan proses penyoldaran pada PCB tersebut. Kemudian, kami melakukan pemrograman Arduino pada software Arduino IDE. Selanjutnya, kami melakukan proses pengecekan dan proses pembuatan body acrylate. Nah, untuk metode flowchart proses pembuatan ini, kami melibatkan tahapan-tahapan yang terstruktur dari perencanaan hingga presentasi atau benchmark. Penggunaan komponen yang tepat dan pemahaman mendalam tentang spesifikasi dan fungsinya sangat penting untuk kesuksesan pada PBL ini. Dengan mengikuti prosedur baku dan standar yang ada, kami dapat memastikan kualitas dan fungsionalitas robot yang kami hasilkan. Nah, selanjutnya di sini ada datasheet komponen. Kami mencangkup 2 komponen besar yang menurut kami sangat penting pada pembuatan line follower digital ini, yaitu modul L28N yang terdapat pada motor driver. Dan yang kedua yaitu Arduino Uno sebagai penggerak atau sebagai otak dari line follower digital tersebut. Nah, untuk modul L298N ini kami memilih jenis dual hub bridge motor driver dengan tegangan operasionalnya sekitar 5 volt sampai 35 volt dan memiliki arus maksimum sekitar 2 ampere per channelnya. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu Arduino Uno sebagai otak dari robot tersebut,
memiliki spesifikasi yaitu ini termasuk mikroprosesor jenis Atmega 328P. Memiliki tegangan operasional sekitar 5 volt dan memiliki jumlah pin input atau output sekitar 14 digital pin input dan output pinnya, lalu 6 PWM, 6 analog input pin, dan memiliki memori 32 KB flash memory, 2 KB SRAM, dan 1 KB EEPROM. Nah, untuk selanjutnya di sini ada hasil robot line follower digital yang dengan keterkaitan dengan konsep dasar dari JFET, MOSFET, dan op-amp. Untuk konsep dasar JFET itu sendiri memiliki struktur. JFET ini adalah jenis transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus. JFET itu memiliki 3 terminal, gate atau G, drain, dan source. Prinsip kerja dari JFET itu sendiri yaitu aliran arus antara drain dan source dikendalikan oleh tegangan yang diterapkan pada gate. Pada JFET, gate dikontrol oleh tegangan yang biasanya negatif untuk tipe N channel dan positif untuk tipe P channel. Penggunaan JFET itu sendiri umumnya digunakan dalam rangkaian penguat sinyal dan switch analog karena resistansi inputnya yang sangat tinggi. Hubungan rangkaian robot line follower yaitu sensor interface. JFET dapat digunakan dalam rangkaian penguat untuk sensor garis. Dan untuk switching, JFET dapat digunakan sebagai switch untuk mengontrol aliran arus ke motor atau komponen lainnya dalam rangkaian robot. Selanjutnya yaitu konsep dasar MOSFET. MOSFET adalah jenis transistor yang juga menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus. Terdapat 2 jenis MOSFET, N channel dan P channel. MOSFET itu memiliki 3 terminal sama seperti JFET, yaitu gate, drain, dan source. Prinsip kerjanya, MOSFET ini memiliki isolator oksida antara gate dan saluran, memungkinkan kontrol yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan JFET. Tegangan yang diterapkan juga pada gate mengontrol aliran arus antara drain dan source. Penggunaan MOSFET yaitu digunakan dalam rangkaian penguat daya dan switch, karena kemampuan mereka untuk menangani arus dan tegangan yang lebih tinggi. Untuk konsep dasar op-amp, yaitu memiliki struktur, op-amp ini adalah penguat diferensial dengan gain yang sangat tinggi. Op-amp memiliki 2 input, inverting dan non-inverting, serta 1 output. Prinsip kerja pada op-amp ini yaitu menguatkan perbedaan tegangan antara 2 inputnya, dan menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi. Mereka dapat dikonfigurasi dalam berbagai macam rangkaian seperti penguat, integrator, diferensiator, filter, dan osilator. Untuk penggunaan op-amp itu digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, termasuk penguat sinyal, penyesuaian level, dan pengolahan sinyal analog. Lalu ini keterkaitan konsep dasar dari op-amp pada line digital yang kami buat. Untuk sensor interface, yaitu untuk menguatkan sinyal sensor lebih lanjut dan menyaring noise untuk mendapatkan sinyal yang bersih. Untuk penggunaan op-amp sebagai line follower digital, untuk motor control, yaitu digunakan dalam rangkaian kontrol umpan balik atau feedback yang berfungsi sebagai memastikan motor berjalan dengan kecepatan dan arah yang diinginkan. Sementara untuk JFET, pada line follower digital, pada sensor interface digunakan dalam rangkaian penguat awal yang berfungsi sebagai meningkatkan sinyal dari sensor inframerah sebelum diteruskan ke op-amp. Untuk terakhir yaitu MOSFET. Pada motor control yang digunakan dalam hub-bridge untuk mengontrol arah dan kecepatan motor berdasarkan sinyal yang diterima dari microcontroller. Untuk power manajemennya pada MOSFET, yaitu mengelola distribusi daya ke berbagai komponen, memastikan efisiensi dan menghindari overloading. Baik, di sini ada simulasi rangkaian sensor line tracker yang menggunakan rangkaian op-amp. Di sini ada IC op-amp, yaitu IC 741, yang terhubung ke rangkaian fotodioda dan LED. Yang di sini ada 2 buah fotodioda, yang mana satu kaki terhubung ke negatif. Yang negatif, kaki negatif atau kaki katoda terhubung ke resistor 10K, dan resistor 10K terhubung ke switch. Lalu kaki positifnya terhubung ke ground. Lalu di atasnya ada rangkaian LED yang mana kaki anodanya terhubung ke resistor 1K dan kaki katodanya terhubung ke ground. Begitu seterusnya sampai rangkaian ke-6 sensor. Baik, di sini power supply-nya kami berikan sumber tegangan sebesar 9 volt
yang mana sumber tegangan 9 volt ini terhubung ke kaki 7 IC op-amp dan kaki negatif yang terhubung ke ground, yang mana kaki ground ini terhubung ke kaki keempat rangkaian op-amp. Lalu di rangkaian switch ini, di kaki ketiganya terhubung ke ground dan kaki keduanya terhubung ke 3 IC op-amp. Lalu kami untuk outputnya, yaitu di kaki IC ke-6, untuk outputnya kami menggunakan sebuah lampu LED, yang mana fungsi lampu LED ini sebagai indikator apakah dari sensor ini berfungsi atau tidak. Sebenarnya untuk outputnya ini sendiri dapat diganti dengan gearbox ataupun sejenisnya. Dari penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, kami dapat mengambil kesimpulan mengenai penerapan GFET, MOSFET, dan op-amp pada rangkaian line follower digital yang kami buat, yaitu penerapan ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan responsif terhadap perubahan jalur. Dengan GFET dan MOSFET, efisiensi dalam pengendalian motor dapat dicapai, sedangkan op-amp memastikan bahwa sinyal sensor diproses dengan benar untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam mengikuti garis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.